pagi guys. Jadi aku di sini sama teman-teman aku mau ngebahas tentang naturalisme. Ada yang tahu nggak naturalisme itu apa? Kalau kalian ingin tahu, jangan lupa simak videonya ya. Sebelum itu, kenalin ya. Aku Nancy, teman aku Canda. Halo guys. Dan di sebelahnya Erin. Dan yang kameramennya adalah Cesha. Apa sih yang kalian ketahui tentang sejarah naturalisme? Nah, jadi sejarah naturalisme itu pertama kali diperkenalkan oleh John Amos Comenius yang seorang filsuf pada abad ke-16. Nah, yakni sebagai seorang pertama kali yang memperkenalkan aliran tersebut, terutama di dunia pendidikan. Untuk aliran naturalisme pada sejak tahun 1850 di Prancis dan menjadi salah satu reaksi kemapanan oleh para pengangkut aliran romantisme. Jadi di sini ada yang pernah ke Prancis. Ya belum. Kita kan jalan-jalannya ya Di sekitar sini saja, paling jauh juga di pantai gitu aja. PM ya. Ih, sama deh kayak hostnya. Itu mungkin kebanyakan ada yang di Jawa, tapi itu loh kan banyak pemandangannya Iya, kita. kan deket banget ya. Ya, di situ kayak lampunya enak banget kak. Naturalisme kan melihat secara langsung ya kan. Pohon-pohon banyak lah di situ. Hijau-hijau semua deh pokoknya. Hijau-hijau. Nggak ada pink-pink gitu ya. Ini pink. Ini hijau ya, ini hijau. Berarti saya naturalisme ya. Oh iya, naturalisme. Ya, ciri-ciri apa sih yang kalian ketahui tentang naturalisme sendiri? Ya, kalau naturalisme itu aliran yang berusaha menampilkan suatu subjek lukisan secara alami. Itu saja sih. Kan pemandangan ya. Pantai. Ya di Jawa Tengah tadi. Ciri-cirinya naturalisme itu apa aja gitu? Kebanyakan bertemakan tentang alam, memiliki teknik gradasi warna, dan memiliki susunan perbandingan, perspektif, tekstur, pewarna itu juga, serta gelap terangnya juga dikerjakan. Jadi suatu gambaran itu kayak lukisan itu gelap terangnya juga kelihatan gitu. Jadi kayak ada pesan kita bisa melihatnya langsung gitu. Kayak Asli gitu ya asli banget malah. Perbedaan naturalisme sama realisme itu Kalau menurutku sih ya, aliran naturalisme itu memang mirip sama realisme. Perbedaannya mungkin dari segi naturalismenya memiliki suatu tambahan agar menjadi lebih indah ya. Mungkin ya, setahu aku gitu sih. Kalau aku sih kayak naturalisme itu lebih ke alam. Kalau realisme tuh bisa manusia, hewan. Jadi naturalisme itu lebih ke pemandangan tentang keindahan alam. jadi siapa aja sih tokoh yang ada di luar sama yang ada di Indonesia sendiri? Nah, yang di luar tuh yang menganut aliran naturalisme itu ada John Louis David. John Louis David ini berasal dari Inggris yang dianggap tokoh seniman memberikan pengaruh yang besar. Dia juga mengatakan kegiatan Inggris adalah pura-pura sebuah upaya untuk menggambarkan sesuatu yang melampaui kita. Nah, karya-karya dari lukisan John Constable tuh ada Dean Damrell pada tahun 1816. Di situ ada penggambaran sebuah pohon. Nah, ada juga yang berjudul Maria Bicknell pada 1816 juga. Di situ lukisan potret dari Constable. Ada juga The White Horse pada tahun 1819. Nah, itu tentang adegan kehidupan di sana. Tokoh yang berjudul dari Inggris juga namanya Thomas Dolby. Dia lahir di Inggris tapi pindah ke Amerika pada pertengahan abad ke-19. Dia dianggap sebagai seniman pertama yang membawa mata pelukis pemandangan Eropa ke wilayah Amerika. Nah, contoh lukisannya itu ada Like with Dead Trees atau Catskill pada tahun 1825.
tentang danau yang sepi dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang sudah mati. Ada juga lukisannya yaitu The Consultation of Empire pada tahun 1836. Nah, di situ ada lukisan yang menyajikan lanskap yang sama pada tahap berbeda. Dan yang tokoh ketiga ada William Bruce Baker. Tokoh ini adalah seorang seniman yang hidup di Amerika Serikat. Tokoh ini juga mengawali pendidikannya di Amerika Serikat dan menggelar banyak sekali pameran. Contoh karya-karyanya itu ada Helen Monas pada tahun 1886 tentang dua pohon yang tumbang dan kontrak dengan pohon-pohon lainnya. Itu aja sih yang dari luar Indonesia. Kan tadi di luar udah disebutin sama Erin. Yang di Indonesia sendiri gimana? Baik, di Indonesia juga ada tokoh dari Indonesia ya, itu aliran naturalisme, yaitu Abdullah Suryo Subroto, berasal dari Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1878. Ia adalah anak angkat dari Wahidin Sudiro Wisodo ya. Selain itu ia juga merupakan ayah dari pelukis terkenal Indonesia yaitu Basuki Abdullah. Karya dari Abdullah adalah pemandangan di Jawa yang dibuat pada tahun 1900 sampai 1903. Lukisan tersebut adalah salah satu koleksi lukisan pertama presiden di Indonesia yaitu I.R. Soekarno. Abdullah Suryo Subroto juga merupakan pelukis Indonesia pertama yang berhasil meraih prestasi internasional pada saat abad ke-20 sebelumnya. Raden Saleh adalah pelukis pertama asal Indonesia yang namanya sudah diakui di dunia pada abad ke-19. Jadi juga ada Sujono Abdullah. Sujono Abdullah adalah anak dari Abdullah Suryo Subroto. Ia adalah kakak dari Basuki Abdullah dan tokoh seni patung yaitu Trijatha Abdullah. Sama seperti ayahnya, karya dari Sujono juga diklarifikasi dan juga Sujono Abdullah juga dikenal melalui pecintanya. Pada budaya suku Jawa, hal itu kerap sekali dilihat di dalam lukisan-lukisan tersebut yang ia buat. Ketika juga ada Basuki Abdullah adalah anak dari Abdullah Suryo Subroto, maka dari itu tidak heran bakat melukisnya sudah tertanam dari kecil. Karya-karyanya, seninya banyak yang menggunakan aliran naturalisme. Salah satunya adalah Pantai Flores yang dibuat pada tahun 1942. Lukisan tersebut menggambarkan keindahan di Pantai Flores. Jadi yang disampaikan Canda itu yaitu ada pelukis terkenal namanya Abdullah Suryo Subroto, juga memiliki kedua anaknya yang juga merupakan pelukis terkenal yang alirannya naturalisme. Ada Basuki Abdullah dan Sujono Abdullah. Jadi itu ya toko dari luar sama toko dari Indonesianya. Iya. Jadi banyak juga ya pelukis naturalisme di Indonesia, nggak di luar juga ya kan. Jadi itu tadi pembahasan naturalisme dari kita. Dadah. Bye, kembali lagi. Jangan lupa subscribe. Baik, yang ketiga juga adalah Ya. Baik, yang ketiga juga Itu tadi. Terus kalau kita mau belajar, kalau kita mau skip closingan. skip sih. Jadi gimana? Ayo, bahasa Jawa malah gak kenal loh. Nanti HP ini